Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Karvin Fanana. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mindset bisnis dan setting your goal. Menentukan goal dalam hidup dan terutama dalam bisnis yang kita jalani. Dan di sesi level 1 ini, sebelum masuk ke level 1, kita harus pahami dulu apa itu mindset bisnis yang nanti kita jalankan. Jangan sampai ketika kita menjalankan sebuah bisnis, itu kita masih ada keraguan, masih ada ketidakyakinan dalam diri kita, apakah ini bisa berhasil, apakah ini akan sukses. Hilangkan semua keraguan-keraguan dan ketidakyakinan itu, karena itu yang akan membunuh kita di tengah jalan nantinya. Dan mana perusahaan yang tidak butuh konsumen, yang tidak jualan. Nah, kenapa? Karena aktivitas jualan itulah yang mendatangkan pendapatan dari suatu perusahaan, suatu bisnis. Dan kalau misalnya suatu bisnis itu tidak melakukan penjualan, ya tidak ada namanya konsumen yang datang untuk membeli. Maka jualan itu hal wajib yang harus kita lakukan. Jualan itu harus kita jadikan hobi dalam hidup kita jika ingin berbisnis. Karena kita tahu jualan itulah yang paling cepat untuk mendatangkan sebuah pendapatan dalam bisnis. Karena kalau misalnya suatu bisnis tidak melakukan penjualan, ya produknya bakal mati, produknya bakal tidak ada pembeli, dan akhirnya bisnis pun akan mati. Dan ngomong-ngomong bisnis, kenapa di sini kok jadi reseller? Nah, reseller sendiri itu udah umum dilakukan oleh suatu banyak bisnis yang lainnya di luar sana. Dan kelebihan jadi reseller apa? Karena kita tidak pusing lagi untuk memikirkan produk yang harus kita jual, produknya harus kita branding, produknya harus kita produksi, terus mikirin supply bahan baku. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan untuk menjadi seorang distributor, agen, reseller dari suatu produk. Apalagi jika produknya memang terbukti laris, konsumen ada, pasarnya luas, dan itu sangat gampang untuk dijual. Karena dalam membuat suatu produk yang kami lalui, yaitu untuk brandingnya butuh waktu, butuh tenaga, untuk mengurus perizinan halal, PIRT, apalagi produk makanan sekarang mengurus PIRT dan halal itu cukup menguras tenaga dan waktu. Dan di sini kita bergabung di Akademi Bisnis Maritim Fanana. Kita menyediakan tempat belajar untuk kalian yang teman-teman tidak hanya jualan, tapi di sini kita belajar bareng untuk bisnis online juga. Dan prinsip yang harus kita tekankan dalam bisnis, dalam hidup kita, yaitu no selling, dying. Kalau nggak jualan, kita bakal mati. Oke? Maka itu kita jualan itu adalah prinsip penting yang harus kita tekankan. Kita jadikan hobi. Jualan itu harga mati. Kalau misalnya kita nggak jualan, ya mati. Kita nggak bakal bisa makan. Dan kalau misalnya kalian berbisnis dan bermindset bisnis ini akan instan hasilnya, bakal cepat hasilnya, dalam waktu 1 bulan sudah kelihatan, puluhan juta rupiah atau ratusan juta rupiah. Buang pikiran itu jauh-jauh. Kenapa? Karena bisnis itu perlu proses yang cukup panjang, proses yang kita berpikir kreatif, proses yang memerlukan tenaga, waktu, dan menguras hati juga. Maka ketika menjalankan suatu bisnis, kita harus menanamkan prinsip bahwa bisnis ini adalah proses pembelajaran yang seumur hidup kita itu akan kita lakukan pembelajaran.
penyempurnaan dalam suatu bisnis itu akan dilakukan dalam seumur hidup kita. Oke, dengan bergabung reseller Melty Vanana ini, semoga mindset bisnis teman-teman itu bisa berubah, tidak berpikir secara instan, dan teman-teman juga dapat mengembangkan bisnisnya dengan lebih semangat lagi, jualan lebih keras lagi, dan konsumen datang lebih banyak, dan pendapatan pun datang dengan lebih lancar lagi. Nah, setelah kita membahas tentang mindset berbisnis tadi, tentunya teman-teman juga harus tahu nih kemana arah hidup kita itu tertuju. Bisnis kita ini mau dibawa kemana? Mau dibawa ke jurang atau mau dibawa ke sebuah puncak kesuksesan? Maka dengan itu kita akan belajar tentang setting your goal, yaitu tentang menyusun sebuah tujuan dalam hidup maupun dalam berbisnis. Dan kita tahu Allah juga menciptakan kita sebagai manusia dengan tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah menciptakan kita manusia dan jin itu untuk beribadah. Maka Allah punya tujuan untuk kita diciptakan sebagai manusia. Dan coba sebuah contoh, jika teman-teman ada seseorang yang datang ke terminal dan dia bertemu naik dan kerennya nanya, "Mas mau kemana?" Nah, ketika ditanya, si A ini bingung nih, kemana ya? Dia bingung, kenapa? Karena nggak ada tujuan yang jelas. Karena nggak ada tujuan yang jelas, dia nggak bawa bekal apa-apa, nggak jelas mau kemana, terus nggak bawa duit untuk bayarnya, dan dia nggak tahu waktu yang dia bakal sampai ke tujuannya itu kapan. Dan itu pastinya, apalagi kita misalnya bisnis nih, kita nggak ada tujuan yang jelas, kita nggak tahu harus berapa nih omset yang tercapai, terus harus melakukan apa aja untuk mencapai tujuan tersebut, terus belajar apa lagi, penjualan, pemasaran, produksi, terus kayak mana sih biar laris, terus sekarang nggak ada tujuan. Nah, maka itu kita harus menentukan tujuan. Agar apa? Agar waktu yang kita lalui dalam bisnis ini tidak hanya kegagalan, trial error, tapi pembelajaran di situ. Jangan sampai ketika kita bereksperimen dalam bisnis, kita nggak tahu ini gagalnya kenapa, ini suksesnya kenapa. Dan begitu juga halnya keputusan teman-teman untuk menjadi tim reseller Melty Vanana. Apa sih tujuannya untuk jadi tim reseller ini? Atau hanya sekedar gabung, terus hanya melihat-lihat aja, nyoba produknya, terus atau memang ada tujuan besar lain? Dari bisnis Melty Vanana ini saya ingin bisa bermanfaat lebih banyak orang, saya ingin menabung untuk membangun bisnis saya untuk di masa depan, saya ingin belajar lebih banyak di Akademi Bisnis Melty Vanana ini dengan belajar bisnis online. Dan yang jelas, sekecil apapun kita jualan itu sudah termasuk bisnis. Maka kita harus menentukan goal yang jelas, tujuan bisnis kita itu kemana nantinya, seberapa besar, dengan melalui jalan mana yang harus kita tuju. Lalu dengan tujuan-tujuan kita yang jelas, semoga impian-impian kita itu lebih cepat tercapainya. Dan dalam kehidupan kita ini, orang-orang yang tercinta seperti ayah, ibu, anak-anak, atau mungkin yang sudah berkeluarga, suami, istri, dan seluruh keluarga besar kita, orang-orang terdekat kita itu bisa selalu tersenyum akan kesuksesan kita yang mereka tunggu. Dan dalam menentukan tujuan, kita ada namanya pedomannya, yaitu
prinsip SMART Goal. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Ya, pedoman ini yang digunakan untuk menentukan sasaran atau target selesainya suatu tugas atau pekerjaan. Ini prinsip ini dikenalkan oleh George T. Doran pada tahun 1981. Dan udah banyak banget UKM bisnis yang menerapkan prinsip ini. Ini bisa untuk kita pribadi ataupun untuk usaha kita. Dan dalam kata SMART ini ada 5 persoalan yang kita wajib ketahui. Pertama, S-nya itu adalah spesifik, harus jelas dan bermakna khusus. Yang kedua adalah M, measurable, dapat diukur. Dan A itu attainable atau bisa dicapai. R itu realistik. Dan T adalah time bound, ada batas waktunya. Nah, di spesifik ini kita harus menentukan nih. Contohnya misalnya targetan kita itu berupa harus ada angkanya yang harus kita capai. Jadi kita bisa mengukurnya. Yaitu contohnya Melte Vanana punya target besar bisa tembus 500 juta per bulan stabil. Nah, kenapa harus 500 juta? Alasannya kenapa? Karena visi kita adalah pelopor snack keripik pisang lapis lumer kekinian nomor 1 di Indonesia. Amin amin. Doakan supaya bisa tercapai. Dan tentunya dengan visi yang kita ingin capai ini, banyak masyarakat Indonesia juga yang memerlukan bantuan kita untuk bisa belajar bisnis online. Dengan tergabung di mitra kami, kita ajarkan cara bisnis online dan disediakan produk yang sudah terbukti ngangenin, halal, dan komisi besar untuk dijual kembali. Nah, untuk tim Melte Vanana sendiri, itu dengan mewujudkan impian-impian tersebut, tentu banyak aspek di dalamnya yang bakal terbantu juga. Contohnya, ketika karyawan yang ada di tim kami bisa dapat bekerja lebih keras, bekerja lebih banyak, stabil, rutin, dan bisa gajinya lebih tepat waktu. Dan dari sini juga teman-teman reseller juga itu banyak yang terbantu, masyarakat Indonesia yang jadi reseller. Kami mempunyai impian itu 1000 orang reseller bisa mempunyai penghasilan 5 juta per bulan dari Melte Vanana ini. Dan tentunya untuk mencapai target yang besar ini, kita perlu mencapai visi-visi yang sudah kita buat tadi itu. Dan measurable, terukur. Dengan target omset 100 juta ini, kita harus menjual produk Melte Vanana berapa juta, 50 juta. Produk snack A, misalnya kalian punya bisnis snack, ada Melte Vanana, mungkin ada snack lain juga. Dan jualan-jualan kalian lain itu mungkin untuk mencapai 100 juta harus dirinci. Targetnya berapa aja dari setiap lini usaha tersebut. Terus attainable. Nah, prinsip ini cukup dengan mengukur dan menyelesaikan PR yang membuat targetan seperti contoh di poin sebelumnya. Dan targetan ini ya, pastinya dapat dicapai ya. Attainable itu dapat dicapai. Jadi jangan sampai itu menjadi terlalu sulit untuk dicapai. Nah, realistik. Menentukan target tentunya harus realistis dan terbukti bisa dilakukan. Dengan dibuatnya modul ini tentunya sudah. Nah, salah satu bukti nyata targetan ini realistis. Karena di bulan September kemarin kami berhasil mencapai 30.000 bungkus pertama kami, dan itu ingin kami capai lebih tinggi lagi untuk bisa jadi 50.000 bungkus per bulan bahkan lebih. Dan batas waktunya, nah, kita targetkan tahun ini bisa mencapai angka stabil tersebut, dan teman-teman juga harus menentukan batas waktu dari goal-goal yang ingin kalian capai. Nah, untuk memulai menjadi mitra Melte Vanana, untuk berjualan Melte Vanana, distributor, reseller, marketer, nah kita harus menentukan secara sadar putusan kita ini untuk apa, untuk bergabung di Melte Vanana ini. Kenapa? Karena mungkin kalian bergabung sini hanya iseng-iseng aja, tapi kalian di sini usahakan berprinsip ini bisnis yang saya jalani, saya akan jalani serius, sehingga kalian akan mendapatkan lebih banyak
hal bermanfaat di sini nantinya. Kalian akan mendapatkan keuntungan, ilmu bisnis online yang akan kita pelajari. Lalu komunitas bisnis online, mungkin kalian dapat kenalan di sini atau mungkin dapat jodoh juga. Terus kalau misalnya kalian hanya berpikir ini untuk bisnis sampingan, maka hasil sampingan pun yang akan Anda dapatkan. Maka seusahakan mungkin berprinsip ini bisnis salah satu bisnis utama saya yang akan saya jalankan. Dan mungkin hasilnya sekarang kecil, tapi dengan mindset yang benar, insya Allah bisnis yang dijalankan itu dapat menghasilkan pundi-pundi yang besar. Pertama, modal yang harus kita punya adalah niat dan keyakinan. Dan niat keyakinan ini pasti ada godaan yang akan timbul nih, apalagi terutama untuk bisnis online. Pertama, godaan rumput tetangga nih ya. Terus, kayaknya bisnis itu laris, kita pindah bisnis. Tetap nggak, gagal fokus juga jadinya. Gagal fokus juga bisa jadi karena terlalu banyak scroll, harusnya jualan posting di Instagramnya malah ngeliat story orang. Terus bisikan setan, pengen kaya, kayaknya di sini bakal sulit nih. Terus jadi cepet pengen laris sendiri, banding-bandingan harga, merugikan produsen, seller lain, dan hilang berkah. Terus juga selain niat dan keyakinan tuh, yang kedua adalah media sosial. Nah, media sosial ini kalian bisa manfaatkan untuk komunikasi, untuk sarana untuk sharing dan berbagi, menambah teman dan komunitas online, personal branding, cari informasi, berita tren yang sedang terjadi, mendapatkan hiburan, dan lain-lain. Nah, ini dia modal yang harus kalian miliki sebagai reseller. Silakan tugasnya dikerjakan, pertanyaan-pertanyaan di sini dijawab, dan kita akan lanjut ke sesi kelas level 1. Oke, terima kasih. Sekian materi setting your goal, mindset bisnis, dan modal untuk menjadi reseller, menjadi pebisnis online. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.